kemarin kita sudah belajar gelombang. Sekarang kita akan belajar tentang gelombang bunyi dan gejala-gejala gelombang bunyi. Ada yang masih ingat gelombang itu apa? Getaran. Oke, getaran. Kalau gelombang bunyi, ada yang udah tahu? Getaran bunyi dari Ibu. Getaran bunyi. Ya, boleh. Benar ya. Ketika HP dalam hati kita dapatkah terdengar oleh telinga? Dengar gua. Terdengar apa? Getaran. Kenapa kita bisa mendengar ini? Ada telinganya ini, Bu. Ya, ada Betul. Nah, kenapa telinga kita bisa mendengar? Karena emang fungsinya telinga bisa dengar, Bu. Apakah gelombang bunyi itu langsung masuk ke telinga gitu? Iya. Dan telinga. Lalu kalau sudah menambat melalui apa? Ya, dan perantara itu apa? Udara itu bisa maaf. Merambat. Udara itu termasuk Jadi, gelombang bunyi dari peristiwa ini kita bisa menyimpulkan bahwa gelombang bunyi adalah apa? Getaran yang dapat terdengar yang merambat melalui medium. Yes, sama aja. Yes. Getaran yang merambat Melalui medium. Medium sama medium sama aja, Mbak. Oh, ya kan sama. Oke, lanjut kita belajar tentang 3 jenis frekuensi. Yang pertama ada Infrasonik. Ada yang tahu frekuensinya dari apa? Dari berapa? Enggak tahu. Frekuensinya kurang dari 20 Hz. Yang bisa didengar oleh apa? Kuping kita. Salah. Kuping kita audio saja. Terus ada lagi Singa, Bu. berapa? Emang iya singa ya? Yang kedua ada Audio sonik. audio sonik. 50. Berapa frekuensinya? Antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Wow. Yang bisa didengar oleh siapa? Manusia. Pinter. Yeay. Mas kita emang pinter-pinter. Iya. Yang terakhir ada Ultrasonik. ultrasonik frekuensinya dari berapa? Dari 20.000.
lebih dari 20.000 yang bisa didengar oleh kelelawar. Wah. Burung hantu ya, Bang? Burung hantu, Bu. Terus ada lagi lumba lu. Mbak, burung hantu. Ya, Main bisa. dulu, Ibu. Main dulu. Bisa kan kalian bawa? Keren banget ya. Mau main mau keren. Selanjutnya kita belajar gejala-gejala lambang bunyi. Ada yang tahu gejala gelombang bunyi itu apa? Pelan-pelan. Iya, maksudnya definisinya, Mbak. Aduh, Kalau gejala itu peristiwa. Oh. Gejala gelombang. Yaitu peristiwa apa? Peristiwa merambatnya gelombang bunyi. Piye ta kaki ya iki? Ayo sekali lagi, ini apa? Peristiwa merambatnya gelombang bunyi. Betul. Jangan lupa ditulis ya. Baik, Ibu. Bu, Siva nggak tulis. Habib Bu malah. Iya, Bu. Ini Bu belum nulis, Bu. Kenapa, Mbak? Kok angin iki nulis kok Bu rugi. Yang pertama ada Pemantulan. Pemantulan itu apa? Keadaan bunyi memantul kembali saat mengenai permukaan keras. Permukaan keras itu contohnya seperti apa? Di ruangan. Ya, di ruangan bisa. Tembok. Tembok bisa. Permukaan keras. Contohnya tembok dan apa lagi? Aspal. Lantai. Meja, Bu. Meja kan keras ya, Bu, ya meja. Ya, contohnya biji. Apa lagi? Apa itu? Tebing. Ini kecilan ya tulisannya. Enggak, Bu, enggak. Kelihatan kok, Bu. Yang kedua, menghasilkan suara Gelombang. gema. Pinter. Si Pak pintar sekali. Apa sih Bu? Baca yang juga. Bu, ajak kami. Iya, Bu. Baca, Bu. Dari tawa-tawa sendiri. Contohnya apa? Ketika kita berteriak di Gua. Iya. Di sini ada tebing juga bisa. Kita teriak di sini juga bisa. Coba. Kalau di gua berarti bisa kan, Bu? Apa? Kalau di gua berarti juga bisa. Bilang bisa. Di pantai juga bisa, Bu. Enggak kan orang menggema. Iya. Betul. Ya Mbak Aca fokus dong. Oh, salah. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maaf. Yang kedua ada interaksi. Mbak Umay. Iki biasa aku pada pelajaran biologi interaksi. Apa sih Bu? Interaksi juga. Tadi habis itu ya materi biologi kan? Iya. Kok tahu sih, Bu? Kalau interferensi itu apa? Perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Dua gelombang apa yang berbeda? Yang saling berbeda berinteraksi. Oh. Biasanya menghasilkan pola baru. Ya. Pola baru. Kalau pola baru biasanya terdengar seperti suara yang sumbang. Sumbang berarti kalau kita sumbang itu suara yang tidak nyambung gitu loh. Kalau kita nyanyi berarti kita masuk interferensi. Ya. Iya ya. Soalnya suara kita sumbang. Ya kan? Itu dua gelombang kan Mbak? Tahu.
Yang ketiga ada pelayangan bunyi. Apa itu? Dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Biasanya terjadi fluktuasi atau intensitas suara yang naik turun. Contohnya ketika seorang gitaris membandingkan Apa itu gitaris? ya membandingkan suara A dan B, dua nada sengat. Oh, nah, sengatnya beda-beda ya Bu? Tiap Ya, sengat. biasanya. Oh, coba ku ini taruh aja. Bisa pinjam ya Cil? Yang keempat ada Efek Doppler. ya itu banget. Aku belum bocor. Tidak ada. Tinggal baca. Apa itu efek Doppler? Perbedaan frekuensi bunyi berubah jika sumber atau gelombang bergerak. Ya, betul, perbedaan frekuensi. Biasanya itu ketika kita, contohnya dulu aja ya, biar lebih paham. Contohnya itu ketika pesawat terbang di atas kita, ketika pesawat terbang berjalan itu, ya, suaranya itu lebih nyaring apa enggak? Iya. Kalau di atas, kalau udah jauh itu biasanya suaranya lebih rendah, ya, atau suaranya lebih rendah. Suara lebih nyaring. Yang tengah sini sudah. Sudah Bu. Ya. Dan yang kelima ada difraksi. Distraksi cahaya. Di gelombang bunyi juga ada difraksi. Oh iya Bu. Difraksi adalah pembelokan bunyi yang melewati celah. Contohnya ketika kita berteriak di sini, nanti di ruangan samping itu bisa mendengar kalau ya syaratnya ada celah. Kita nggak bisa. Bisa itu celah kecil. Kan cilik. Bisa mbak, tapi mbaknya harus di luar sini pas. Masih bisa mendengar. Gitu loh. Paham nggak? Paham Bu. Yang keenam ada resonansi. Nah, resonansi itu apa? Keadaan gelombang bunyi memperhatikan frekuensi tertentu. Jadi getarannya berkuat. Biasanya itu audio atau suara kita itu lebih jelas ketika beresonansi.
ada 2 orang dia sedang latihan musik. Yang satu seorang gitaris, yang kedua satu anak gitaris, satu anak penyanyi. Ketika nadanya sama atau selaras, menghasilkan suara merdu dan memperjelas audio ini tadi. Sampai di sini mau ditulis dulu? Sudah ya, mau ditulis dulu. Bentar, Bu. Udah Bu, tulisnya Bu. Sudah selesai ya? Ya Bu. Oke, kita lanjut. Wih, ambulan. Ya, bagaimana suara yang terdengar ketika siaran ambulan di dekat kita tadi? Kalau makin dekat makin keras, Nyaring, jauh, ya. makin nyaring, makin jauh makin kecil. Ya, terjadi gelombang apa itu? Terjadi gejala gelombang apa? Gelombang itu Bu yang itu. Nyaring, apa ya? Yang efek double. Apa? Doppler. Doppler. Betul. Oke, udah paham belum tentang ini? Efek Doppler? Paham Ibu? Oke. Selanjutnya, mari kita cek pemahaman di lembar aktivitas 1.1. Ayo cek pemahaman. Sebelum mengerjakannya, Ibu bagi berapa ini? Silakan Bu. 1, 2, 7 deh Bu. Iya, ada yang nggak masuk 1 ya. Iya Bu. Kita ini siapa yang mau bagi? Ibu apa kalian sendiri nih yang pilih kelompoknya? Ibu aja Bu. Soalnya nanti semua pasti sama emak. Juga? Enggak, ke samping-sampingan aja. Jangan Bu. Ayo, ibu aja deh yang nentuin ya. Bu, soalnya saya tidak. Formasi bola aja Bu. Bebas Bu. Oke, Biar bebas beda ya. sampingan. Samping-sampingan. Ini kelompok 1, Mbak Aja sama yang belakang kelompok 2. Iya, ini dua-duanya. Ini kelompok 3. Sebelum mengerjakan nomor 1, mari kita simak audio dari ini dulu ya. Kedengaran nggak? Apa yang terjadi pada pemantulan bunyi tersebut menghasilkan apa? Iya sih. Itu nanti maksudnya jawabannya yang tadi yang peristiwa jalan Iya, sudah paham nomor 1? Belum bentar Bu, ya Allah ya Allah ya Allah. Kelompok 1. Ini untuk soal kelompok 1. Oh, kita kelompok berapa Bu? Kelompok 1 bukan 3 ya? Iya, 3. Oh, Sudah paham belum? sudah. Dengerin Bu. Apa yang terjadi pada pemantulan bunyi tersebut? Kenapa bisa memantul? Iya Bu. Karena apa? Itu pelayanan. Oke, sebut dulu ya jawabannya ya. Untuk kelompok 2, tolong didengarin dong. Oh iya. Suara piano juga anak perempuan tersebut tidak mengikuti nada-nada dari piano.
Termasuk gejala apa? Udah paham belum? Gejalanya ya? Untuk nomor 3, kedengaran nggak? Ulangi, Bu. Hal ini peristiwa apa yang terjadi dan mengapa disebut terjadi ya? Untuk yang nomor 2, setiap kelompok menyebutkan 3 jenis bunyi yang dibedakan berdasarkan frekuensinya tadi. Ada 3 tadi kan ya. Terus yang untuk nomor 3, setiap kelompok menganalisis manakah contoh peristiwa penayangan bunyi dari kelompok. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Hal ini peristiwa yang terjadi saat jam melewati celah. Iya, di fraksi. Pertanyaan setiap kelompok menyebutkan 3 jenis tadi. Ingin menganalisis jawabannya. Ibu mau tanya, Ibu. Oh iya. Yang nomor 2 ini gimana, Bu? Maksudnya? 3 jenis bunyi yang itu ya berdasarkan frekuensi tadi yang ada itu. Yang nomor 3 paham nggak? Nah, ini gimana? Setiap kelompok menganalisis contoh peristiwa manakah penayangan bunyi. Nah, kalian pilih salah satu mana yang penayangan bunyi. Oh, peristiwa mana yang itu termasuk penayangan bunyi? Oh, Ibu, kita sudah. oke. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 3 ini. Setiap kelompok menyebutkan 3 jenis bunyi yang dibedakan berdasarkan frekuensi. Iya, bagus. Iya kan 3 jenis kan bisa dibeda juga. Oh iya. Dari pelayanan Berarti siapa? Iya. Yang bisa mendengarkan. Kelompok 3 juga. Kelompok 1 udah belum? Sudah, Bu. Terus
3 itu pilih jawaban yang tepat ya. Baik, Bu. Dari kelompok 1 udah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Kita analisis dulu dari kelompok 1. Nomor 1 kelompok 1. Ya, jawabannya apa, Mbak? Jawabannya yaitu Nanti kan di video ada sebuah kapal laut yang meninggal kapsul tinggi dari dekat. Iya. Nah, pertanyaannya apakah yang terjadi pada pemantulan bumi tersebut? Nah, menurut dari kelompok kami itu karena saat klakson dibunyikan dekat tebing maka akan menghasilkan pemantulan bumi. Betul, karena terjadi refleksi atau pemantulan gelombang tadi ya. Ya, Bu. Oke, dari kelompok 2 untuk nomor 1. Itu kan tadi fenomenanya saat ada orang memainkan piano, terus apa yang terjadi jika anak perempuan itu tidak mengikuti nada-nada dari piano kan? Nah itu kalau dari kita itu kan pastinya suara yang ditimbulkan oleh piano itu akan sumbang atau jelek. Nah itu termasuk gejala yang interferensi. Iya, nada-nadanya tidak harmonis. Ya, saling bersamaan. Untuk kelompok 3, jawaban nomor 1-nya apa? Kelompok 3 kan soalnya terdapat 2 orang perempuan saling berbicara dan 1 orang di sebelahnya nampak bingung karena terdengar suara dari balik tembok. Hal ini peristiwa apa yang terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi? Yaitu peristiwa yang difraksi karena perbelokan gelombang saat melewati celah. Iya, celahnya itu tembok tadi ya, sehingga suara masih dapat didengar. Oke, untuk soal nomor 2 bisa dijawab oleh kelompok 2 apa? Itu ada yang 3 jenis tadi, Bu. Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Di mana infrasonik itu frekuensinya kurang dari 20 Hz. Terus yang audiosonik itu frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya, betul. Terus yang ketiga yaitu ultrasonik, yaitu frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz yang biasanya bisa didengar oleh kelelawar. Dari kelompok 1 dan 3, apakah jawabannya sama? Sama. Betul. Oke, jadi 3 jenis frekuensi tadi ada infrasonik, audiosonik, sama ultrasonik. Sekarang soal nomor 3 bisa dijawab kelompok 3. Kalau dari kita tuh kan disuruh pilih ya Bu antara A Iya. sama B. Kalau kita pilihnya yang A. Ya, Yaitu betul. ketika dua nada musik yang hampir sama frekuensi yang dimainkan bersamaan akan terdengar bunyi yang berbeda, di mana posisi volumenya akan naik ke turun secara berulang. Iya. Dari kelompok 1 dan 2 Sama. Ya, karena penanyaan tadi itu soal yang nomor 3, karena jawabannya nomor A itu saat dimainkan bersamaan sehingga terdapat fluktuasi atau intensitas suara tadi yang naik turun ya. Oke, Bu. Pada hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu apa? Getaran Getaran yang melalui medium. Terus 3 jenis frekuensi tadi apa? Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Terus gejala-gejala gelombang bunyi tadi ada berapa? Yang pertama, Pelan-pelan. kedua, Interferensi. Layangan. keempat, Reguler. kelima, Infraksi. yang keenam, Resonansi. Oke. Sekarang silakan untuk anak-anak mengisi tabel refleksi yang sudah ada pada lembar itu ya dengan tanda cetak. Nanti dikumpulkan di meja itu. Udah, Bu. Ya, silakan dikumpulkan ya.
kita bisa belajar tentang sesuatu yang tidak nampak itu bisa menjadi dampak besar bagi kita. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi cepat, lambat, gelombang bunyi. Jadi disiapkan dulu ya teman-teman. Jadi menurut Ibu udah cukup untuk materi pada hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah,